Selamat malam Ibu Ria Aulia. Di sini dengan saya Muhammad Kifari dari kelas 06 SMJE 038 dengan NIM 2310105-05136. Program studi manajemen mata kuliah metodologi penelitian. Judul tugas adalah video presentasi tentang persepsi mahasiswa terhadap penggunaan aplikasi pembelajaran daring selama pandemi. Di sini saya akan menjelaskan tentang proposal saya. Pandemi COVID-19 yang mulai terjadi pada akhir tahun 2019 mengakibatkan perubahan besar dalam sistem pendidikan, terutama di perguruan tinggi. Metode pembelajaran yang semula konvensional dan tatap muka kemudian beralih ke pembelajaran daring atau online sebagai solusi untuk tetap melangsungkan proses belajar mengajar tanpa kontak fisik, guna memutus mata rantai penyebaran virus. Pandemi COVID-19 yang mulai terjadi pada akhir tahun 2019 mengakibatkan perubahan besar dalam sistem pendidikan, terutama di perguruan tinggi. Metode pembelajaran semula konvensional dan tatap muka kemudian beralih ke pembelajaran daring atau online sebagai solusi untuk tetap melangsungkan proses belajar mengajar tanpa kontak fisik guna memutus mata rantai penyebaran virus. Selain itu, persepsi tersebut juga terkait dengan kesiapan teknologi mahasiswa, penggunaan kuota internet yang efisien, dan harapan mereka terhadap metode pembelajaran yang dapat mendukung kelancaran studi selama pandemi. Studi yang ada menunjukkan bahwa secara umum mahasiswa memberikan tanggapan positif terhadap pembelajaran daring, meskipun ada pula hambatan dan tantangan yang dihadapi, seperti kesulitan akses dan adaptasi dengan media pembelajaran yang digunakan. Di sini tujuan penelitian saya adalah untuk mengetahui persepsi mahasiswa mengenai kemudahan penggunaan aplikasi pembelajaran daring selama pandemi. Selanjutnya ada untuk mengidentifikasi kepada yang dihadapi mahasiswa dalam penggunaan aplikasi pembelajaran daring selama pandemi. Selanjutnya ada untuk menganalisis dampak penggunaan aplikasi pembelajaran daring terhadap motivasi belajar mahasiswa selama pandemi. Di sini manfaat penelitiannya yaitu bagi penulis, hasil penelitian ini juga dapat memberikan kontribusi ilmiah sebagai referensi terkait penggunaan teknologi pembelajaran daring di masa pandemi, serta membantu merancang kebijakan pembelajaran yang lebih adaptif di masa depan. Bagi dosen dan institusi pendidikan ialah hasil penelitian dapat menjadi bahan evaluasi dan dasar pengembangan strategi pembelajaran daring yang lebih baik dengan memperhatikan kebutuhan dan persepsi mahasiswa. Bagi mahasiswa, hasil penelitian ini dapat memberikan masukan mengenai manfaat dan kendala penggunaan aplikasi pembelajaran daring sehingga mereka dapat menyesuaikan diri dan meningkatkan efektivitas belajar secara online. Di sini pendahuluannya itu latar belakang masalah membuat konteks pandemi, adopsi daring, dan urgensi mengukur persepsi mahasiswa. Rumusan masalahnya bagaimana persepsi mahasiswa terhadap penggunaan aplikasi pembelajaran daring selama pandemi. Latar belakangnya ialah menjelaskan konteks umum penggunaan aplikasi daring, menguraikan fenomena pandemi COVID-19 dan dampaknya pada sistem pembelajaran atau perubahan dari luring ke daring. Selanjutnya, mengidentifikasi pentingnya meneliti persepsi mahasiswa sebagai pengguna utama terhadap aplikasi daring tersebut, misalnya seperti Zoom, Google Meet, Psikologi, dan lain-lain. Selanjutnya, menegaskan urgensi dan relevansi penelitian. Rumusan masalahnya ialah berupa pertanyaan yang akan dijawab melalui penelitian, biasanya 1-3 pertanyaan. Contoh, bagaimana persepsi mahasiswa terhadap efektivitas penggunaan aplikasi pembelajaran daring selama pandemi. Tujuan penelitiannya untuk mengetahui persepsi mahasiswa mengenai kemudahan penggunaan aplikasi pembelajaran daring selama pandemi. Manfaat penelitiannya itu manfaat teoritis, yaitu kontribusi penelitian terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, misalnya dalam bidang teknologi pendidikan, komunikasi, atau psikologi pendidikan. Manfaat praktis, kontribusi penelitian bagi universitas, dosen, mahasiswa, atau pihak pengembangan aplikasi. Bab 2 di sini ada tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka ialah ini kerangka konseptual dan teoretis yang relevan dengan penelitian. Selanjutnya ada konsep persepsi. Persepsi adalah proses kognitif di mana individu menyeleksi, mengatur, dan menginterpretasikan stimulus atau informasi
dari lingkungan untuk menciptakan pandangan dunia yang bermakna dan koheren. Robin dan Judge 2018 mendefinisikan persepsi sebagai proses di mana individu mengatur dan menafsirkan kesan-kesan sensoris mereka guna memberikan makna pada lingkungan mereka. Dalam konteks ini, persepsi mahasiswa adalah penilaian dan penafsiran mereka terhadap pengalaman penggunaan aplikasi pembelajaran daring yang dipengaruhi oleh faktor internal, sikap motivasi, dan eksternal kualitas aplikasi dukungan infrastruktur. Selanjutnya ialah pembelajaran daring atau e-learning. Di sini pembelajaran daring atau e-learning ialah sistem pendidikan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk mendukung proses pengajaran dan pembelajaran, di mana materi disampaikan melalui internet. Menurut Ali 2008 mendefinisikan e-learning sebagai penggunaan internet dan teknologi digital untuk mengakses materi pendidikan di luar lokasi fisik kelas. Selanjutnya ada persepsi terhadap kualitas aplikasi pembelajaran daring. Di sini ada kemudahan penggunaan, sejauh mana mahasiswa merasa bahwa menggunakan aplikasi tidak memerlukan usaha yang keras. Selanjutnya ada kegunaan, sejauh mana mahasiswa percaya bahwa penggunaan aplikasi akan meningkatkan kinerja atau hasil belajar mereka. Selanjutnya ada kualitas informasi. Di sini ada persepsi terhadap konten dan materi yang disajikan melalui aplikasi. Di sini selanjutnya ada kualitas interaksi, di mana persepsi terhadap kemampuan aplikasi memfasilitasi komunikasi dua arah antara dosen dan mahasiswa. Di sini ada penelitian terdahulu yang relevan. Contohnya Arianti dan Novitasari tahun 2021. Judul penelitiannya persepsi mahasiswa pendidikan terhadap pemanfaatan e-learning saat pandemi COVID-19. Variabel fokus pemanfaatan e-learning, efektivitas, kepuasan. Selanjutnya ada Nuryana tahun 2020. Di sini judul penelitiannya ialah analisis persepsi mahasiswa dalam menggunakan Zoom sebagai media pembelajaran daring. Variabel fokusnya yaitu kemudahan, kegunaan, dan hambatan teknis. Selanjutnya penelitian dari Setiawan et al. Tahun 2022. Di sini judul penelitian faktor-faktor yang mempengaruhi minat penggunaan LMS pada masa new normal. Di sini variabel fokusnya yaitu kualitas sistem, kualitas layanan, dan minat perilaku. Selanjutnya ada kerangka berpikir. Kerangka berpikir ini menjelaskan alur logis yang menghubungkan variabel-variabel penelitian. Penelitian ini mengasumsikan bahwa persepsi mahasiswa merupakan hasil dari interaksi antara stimulus, yaitu aplikasi pembelajaran daring dengan proses internal mahasiswa, sikap, pengalaman, yang dimoderasi oleh kondisi lingkungan, pandemi COVID-19, dan kualitas infrastruktur. Selanjutnya ada model kerangka berpikir yaitu kondisi stimulus pandemi COVID-19. Pandemi memaksa adanya transisi ke pembelajaran daring. Selanjutnya ada faktor aplikasi dan lingkungan. Selanjutnya ada proses kognitif. Selanjutnya ada persepsi mahasiswa. Di sini selanjutnya ada pengembangan hipotesis. Di sini ada hipotesis mayor HO dan H1. Di sini H0 tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara persepsi mahasiswa terhadap dimensi kemudahan penggunaan dan dimensi efektivitas pembelajaran dari aplikasi pembelajaran daring selama pandemi. Selanjutnya ada H1 terdapat perbedaan signifikan antara persepsi mahasiswa terhadap dimensi kemudahan penggunaan dan dimensi efektivitas pembelajaran dari aplikasi pembelajaran daring selama pandemi. Selanjutnya ada hipotesis minor, yaitu variabel persepsi. Di sini ada H2. H2 itu persepsi mahasiswa terhadap penggunaan aplikasi pembelajaran daring berada pada kategori positif atau tinggi. Selanjutnya ada H3. Persepsi mahasiswa terhadap efektivitas pembelajaran melalui aplikasi pembelajaran daring berada pada kategori netral atau negatif. Selanjutnya ada H4. Di sini ada terdapat hubungan negatif yang signifikan antara hambatan teknis, misalnya kualitas jaringan, dengan persepsi mahasiswa terhadap kualitas interaksi dalam pembelajaran daring. Selanjutnya ada bab 3, metodologi penelitian. Di sini ada desain penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif. Selanjutnya ada populasi dan sampel. Di sini populasi seluruh mahasiswa aktif di seluruh kampus. Sampel diambil sebanyak responden menggunakan teknik simple random sampling. Selanjutnya ada teknik pengumpulan data. Di sini ada data dikumpulkan melalui kuesioner daring.
yang berisi butir-butir pernyataan berdasarkan skala Likert, sangat tidak setuju, netral, setuju, dan sangat setuju. Selanjutnya ada instrumen penelitian. Instrumen akan diuji melalui uji validitas, memastikan setiap pertanyaan mampu mengukur variabel persepsi dengan akurat. Selanjutnya ada uji reliabilitas, memastikan konsistensi jawaban responden. Selanjutnya ada teknis analisis data. Data dianalisis menggunakan statistik deskriptif berupa perhitungan persentase dan skor rata-rata atau mean. Sekian dari saya dan selamat malam.